Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Silia Pribadi Putri, mahasiswi semester 3 yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan minat dan bakat pada anak usia dini. Mari kita bersama-sama belajar apa itu minat dan bakat. Yang pertama, akan saya jelaskan tentang minat dan bakat pada pembelajaran anak usia dini. Perlu kita ketahui dulu bahwa minat adalah kemauan atau ketertarikan yang muncul dalam diri anak usia dini tentang pembelajaran yang diberikan oleh orang tua, oleh guru, ataupun oleh orang lain. Jadi, minat ini adalah kemauan atau ketertarikan yang memang muncul dalam diri anak tersebut tanpa dipaksa. Jadi memang mau melakukan itu. Sedangkan bakat adalah kemampuan yang dimiliki anak usia dini yang bisa dikatakan kemampuan itu sudah ada sejak lahir atau bawaan, tapi juga bisa dikatakan bahwa kemampuan itu muncul karena faktor latihan. Jadi karena sering dilatih dengan teratur, dengan konsisten, maka bakat itu bisa muncul, maka kemampuan itu bisa muncul. Di sini bisa dimengerti bahwa minat dan bakat itu berbeda. Jika minat adalah kemauan atau ketertarikan yang muncul dalam diri anak usia dini, sedangkan bakat itu dianggap adalah kemampuan yang memang sudah dimiliki anak usia dini, yang memang sudah ada sejak lahir atau bawaan, ataupun kemampuan yang muncul karena dilatih. Maka sebagai orang tua ataupun guru, kita harus mengetahui pembelajaran apa yang kira-kira cocok kita berikan kepada anak usia dini. Sebagai guru, kita juga harus mengerti apa minat dan bakat anak tersebut. Jadi kelak kita bisa mengarahkan ataupun memberi pembelajaran yang sesuai sehingga hasilnya nanti bisa baik atau bisa maksimal didapatkan oleh anak usia dini tersebut. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan tentang teori minat dan bakat dari pandangan beberapa tokoh. Yang pertama adalah ada Milton. Milton adalah tokoh yang berpendapat tentang minat, bahwa minat itu dibagi menjadi dua, yaitu minat subjektif dan objektif. Minat subjektif adalah perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu itu bersifat menyenangkan. Sedangkan minat objektif adalah reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam hubungannya. Tokoh yang kedua yaitu Samsudin. Samsudin itu berpendapat bahwa minat jika dilihat dari timbulnya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu minat secara spontan dan minat yang disengaja. Di mana minat secara spontan itu adalah minat yang timbul atau yang muncul dengan sendirinya secara langsung. Jadi muncul dengan spontan, muncul dengan langsung. Kemudian minat yang disengaja itu adalah minat yang dimiliki karena memang dibangkitkan ataupun ditimbulkan. Dari sini juga bisa dimengerti bahwa minat spontan dan minat yang disengaja itu berbeda. Yang spontan itu muncul secara langsung, muncul dengan sendirinya, sedangkan minat yang disengaja itu dia memiliki minat tapi memang karena dibangkitkan atau ditimbulkan. Kemudian tokoh yang berpendapat tentang bakat adalah Woodward dan Marquis. Mereka berpendapat bahwa bakat itu adalah potensi yang bisa diukur melalui sebuah tes khusus. Jadi bisa dikategorikan bahwa bakat ini adalah kemampuan atau ability. Di mana kemampuan atau ability ini mempunyai tiga arti. Yang pertama, achievement. Achievement itu adalah kemampuan yang dapat diukur secara langsung baik menggunakan alat ataupun tes tertentu. Sedangkan kedua adalah capacity. Capacity itu adalah kemampuan yang bisa diukur secara tidak langsung dengan menggunakan alat. Jadi bisa dengan pengalaman ataupun dengan latihan-latihan. Jadi jelas berbeda antara achievement dan capacity. Pengertian yang ketiga adalah aptitude.
Aptitude itu adalah kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut Woodward dan Marquis, bakat itu adalah kemampuan atau ability yang mempunyai 3 arti tersebut: achievement, capacity, dan aptitude. Kemudian materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah apa itu minat dan bakat dalam dunia musik. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan minat dan bakat dalam pembelajaran anak usia dini. Jadi fokusnya adalah para guru atau para orang tua tadi mengetahui apa kira-kira minat dan bakat yang dimiliki oleh anak usia dini, sehingga kita bisa menyalurkan minat dan bakat tersebut sesuai dengan keinginannya ataupun kemampuannya agar kelak berhasil dengan baik. Kalau minat dan bakat dalam dunia musik, minat sendiri adalah seseorang ataupun anak itu mempunyai kemauan atau ketertarikan dalam bidang musik, dalam seni musik, di mana bisa jadi kemauan dalam bernyanyi, kemauan atau ketertarikan dalam mendengarkan musik, ataupun juga ketertarikan dalam memainkan alat musik. Jadi memang punya minat, punya kemauan, punya ketertarikan dalam dunia musik. Sedangkan bakat dalam dunia musik, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang pintar memainkan alat musik atau anak yang bernyanyi dengan suara bagus itu berarti mempunyai bakat. Jadi beberapa orang berpendapat bahwa bakat itu adalah hal yang sudah dimiliki sejak lahir atau bawaan. Dengan kalau kita mempunyai bakat, berarti kita akan pintar memainkan alat musik. Kalau kita mempunyai bakat, berarti kita bisa bernyanyi dengan bagus. Padahal bisa dikatakan bakat itu bukan hanya kemampuan yang dimiliki sejak kecil atau bawaan, tapi bakat juga bisa dimunculkan karena faktor latihan. Latihan yang konsisten, latihan yang teratur, latihan yang sabar. Maka bakat dalam seni musik kita, bakat dalam dunia musik kita itu juga bisa dimunculkan. Jadi kita ada yang berpendapat si A pintar memainkan alat musik berarti dia berbakat, sedangkan si B dia tidak bisa bermain alat musik karena tidak berbakat, padahal tidak seperti itu. Jika si B itu dilatih terus-menerus, jika dia juga akan mampu atau bisa memainkan alat musik sama seperti si A. Itu. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pendapat beberapa tokoh tentang bakat. Jadi ada tokoh yang berpendapat atau yang percaya dengan bakat, tapi juga ada tokoh yang tidak percaya dengan adanya bakat. Kalau menurut pendapat pribadi saya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, memang ada sebagian orang yang percaya atau berpendapat bahwa bakat itu adalah hal yang sudah ada sejak kita kecil, sejak kita lahir, atau yang dinamakan bawaan. Jadi kalau orang tersebut melihat seseorang pintar dalam melakukan sesuatu hal, itu dianggap berbakat. Kalau saya pribadi kurang percaya dengan adanya itu, karena saya berpendapat jika kita mau berlatih secara serius, secara terus-menerus, secara konsisten, secara teratur, kita juga pasti bisa melakukan hal tersebut. Itu yang saya percaya tentang bakat. Jadi bakat tidak hanya soal hal yang dimiliki sejak kecil yang sudah ada sejak bawaan, tapi bakat juga bisa dimunculkan karena faktor latihan yang secara konsisten. Ada ahli yang berpendapat tentang bakat itu tidak percaya tentang adanya bakat. Ada 3 ahli atau psikolog dari Inggris yang berpendapat bahwa bakat itu hanyalah sebuah mitos. Ketiga ahli tersebut adalah Richard Howe dari Exeter University, kemudian ada Jane Davidson dari Sheffield University, dan John Sloboda dari Keele University. Mereka bertiga itu telah banyak melakukan pembuktian bahwa bakat itu sebenarnya tidak ada. Mereka menyimpulkan bahwa bakat itu sama sekali tidak ada hubungannya, bahwa konsep ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan prestasi yang cemerlang dalam dunia musik atau lainnya. Jadi menurut ketiga ahli dari Inggris tadi, bakat itu tidak ada.
Jadi jika kita mendapatkan prestasi yang cemerlang dalam dunia musik atau dalam lainnya, itu tidak karena bakat. Sedangkan tokoh yang mendukung tentang adanya bakat adalah Howe, Davidson, dan Sloboda atau disebut HDS. Mereka bertiga itu menyatakan bahwa pembuktian bakat musik tidak sesederhana seperti hanya karena seseorang itu pintar memainkan alat musik. Jadi mereka bertiga itu meneliti dasar-dasar bakat dari beberapa sumber. Mereka bertiga itu mengklaim bahwa bakat musik itu bisa datang dari anak yang secara khusus atau secara luar biasa memiliki kemampuan musik yang sangat tinggi di awal kehidupannya. Jadi untuk HDS ini berpendapat bahwa bakat itu juga ada gitu. Karena melihat adanya seseorang atau anak yang memiliki kemampuan musik yang tinggi sejak dia kecil atau sejak di awal kehidupannya, itu sudah bisa dalam arti sudah pintar melakukan sesuatu, sudah punya kemampuan dalam dunia musik. Jadi itu dianggap bakat oleh HDS. Ada juga tokoh yang dianggap HDS itu mempunyai bakat, salah satunya adalah Mozart. Mozart itu dapat menentukan nada dengan tepat dari tangga nada tanpa menggunakan alat musik. Jadi ada tokoh yang berpendapat bahwa bakat itu tidak ada dan tidak percaya dengan adanya bakat, tapi juga ada tokoh yang percaya bahwa bakat itu ada. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa disimpulkan juga minat dan bakat dalam pembelajaran anak usia dini harus dimengerti oleh orang tua atau guru, agar orang tua atau guru bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Juga sudah saya jelaskan tadi juga tentang minat dan bakat dalam dunia musik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.